Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Desa Binaan Universitas Sumatera Utara akan melaksanakan pelatihan penggunaan mesin pengiris otomatis untuk pembuatan keripik singkong di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Singkong merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dihasilkan oleh masyarakat desa Gajing Jaya, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Namun, pengolahan singkong secara tradisional seringkali kurang efisien dan memakan waktu, serta hasil produk yang dihasilkan seperti keripik singkong tidak memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitasnya yang bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi yang dapat meningkatkan kualitas produk serta efisiensi proses produksinya. Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pelatihan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan untuk memperkenalkan teknologi modern berupa mesin otomatis dalam pembuatan keripik singkong. Dengan penggunaan mesin otomatis ini diharapkan proses produksi keripik dapat lebih cepat, konsisten, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas sehingga meningkatkan daya saing produk keripik singkong dari Gajing Jaya. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat peningkatan kesejahteraan, khususnya dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan mesin otomatis untuk produksi keripik singkong, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk keripik singkong agar lebih efisien dan memiliki daya saing tinggi di pasaran, serta mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM berbasis produk lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gajing Jaya. Sedangkan beberapa manfaat kegiatan yang telah diselenggarakan adalah pemahaman yang lebih baik tentang teknologi modern dalam pengolahan produk makanan, kemampuan mengoperasikan mesin otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, peningkatan kualitas produk keripik singkong yang dihasilkan sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha di sektor pengolahan hasil pertanian. Langkah umum dalam pembuatan keripik singkong yang renyah adalah memerlukan bahan-bahan seperti singkong segar, minyak goreng, garam, air kapur sirih, dan bumbu tambahan. Ini bisa menggunakan bumbu instan. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah pisau atau alat pemotong khusus keripik otomatis, wadah besar untuk merendam, kompor dan wajan besar, pengaduk atau spatula, alat penyaring minyak, mesin pengoreng otomatis, dan mesin pemotong otomatis. Langkah-langkah dalam membuat keripik singkong adalah dimulai dari pemilihan dan pengupasan singkong,
Pilih singkong yang segar dan bertekstur baik, tidak terlalu tua ataupun muda. Kupas kulit singkong dengan hati-hati menggunakan pisau atau alat khusus, kemudian cuci bersih singkong untuk menghilangkan kotorannya. Proses pengirisan singkong adalah iris singkong tipis menggunakan alat otomatis atau mesin pemotong khusus keripik. Irisan yang tipis akan membuat keripik lebih renyah. Usahakan irisan memiliki ketebalan yang sama agar tingkat kematangannya merata saat digoreng. Sebelum dilaksanakan kegiatan ini, para ibu rumah tangga maupun ibu-ibu PKK menggunakan mesin manual untuk membuat keripik singkong sehingga ketebalannya kurang merata dan produksinya sangat lambat. Dalam kegiatan masyarakat ini, ibu-ibu PKK ataupun ibu rumah tangga yang membuat keripik singkong dengan cara tradisional akan dialihkan menjadi cara yang lebih modern dengan alat otomatis untuk mempermudah produksi keripik singkong. Mesin pengiris singkong otomatis adalah alat yang dirancang untuk mengiris singkong secara cepat dan efisien dengan ketebalan yang seragam. Mesin ini sangat bermanfaat untuk usaha pengolahan singkong, terutama dalam produksi keripik singkong dalam skala besar. Beberapa fungsi dan manfaat mesin pengiris singkong otomatis adalah efisiensi waktu dan tenaga, yaitu mesin ini mampu mengiris singkong dalam jumlah yang besar dengan cepat sehingga lebih efisien dibanding pengirisan manual. Mesin ini juga dapat mengatur ketebalan irisan singkong sesuai kebutuhan, memastikan hasil yang seragam dan berkualitas tinggi. Mesin pengiris singkong juga dengan kapasitas produksi yang besar dapat memungkinkan pengguna menghasilkan lebih banyak irisan singkong dalam waktu yang singkat. Mesin ini juga dapat mengurangi limbah, yaitu penggunaan mesin meminimalisir kesalahan pengirisan yang dapat menyebabkan terbuangnya bahan baku. Ada beberapa bagian utama dalam mesin pengiris singkong otomatis, yaitu ada pisau pemotong, motor penggerak, corong masuk, badan mesin, pengatur ketebalan, dan wadah penampung. Cara kerja mesin pengiris singkong otomatis adalah dengan cara memasukkan singkong yang telah dikupas, kemudian dengan mengatur ketebalan irisan sesuai kebutuhan, dan ketika mesin dihidupkan, pisau pemotong akan berputar, akan mengiris singkong secara otomatis dan hasil irisan akan keluar di bagian penampung. Singkong yang telah diiris akan jatuh ke wadah penampung, siap untuk proses penggorengan atau langkah pengolahan selanjutnya. Metode penyuluhan yang kita gunakan dengan pendekatan partisipatif, yaitu metode penyuluhan dengan menekankan keterlibatan aktif para peserta dalam proses belajar dengan tujuan agar mereka lebih memahami dan mampu menggunakan mesin pengiris singkong dengan benar. Langkah-langkahnya adalah kita mengidentifikasi kebutuhan peserta, yaitu sebelum memulai penyuluhan, kita melaksanakan survei atau diskusi dengan calon peserta untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang mesin dan apa yang mereka butuhkan. Kemudian kita mendorong peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman tentang pengolahan singkong.
serta melakukan demonstrasi cara penggunaan mesin pengiris singkong di depan para peserta. Hal ini adalah bagian penting dalam metode partisipasif karena peserta dapat melihat langsung cara kerja mesin pengiris singkong. Metode demonstrasi sangat efektif untuk memperlihatkan secara langsung kepada peserta cara penggunaan mesin pengiris singkong, termasuk bagaimana perawatannya dan mengatasi masalah teknis. Beberapa langkah yang kita lakukan adalah dengan mempersiapkan alat maupun mesin. Kita mempersiapkan mesin pengiris singkong dan singkong yang akan digunakan dalam demonstrasi. Kita pastikan mesin dalam kondisi baik. Kemudian kita jelaskan secara teoritis. Jadi sebelum demonstrasi berlangsung, jelaskan secara singkat tentang komponen utama mesin dan prinsip kerjanya. Kita akan menyertakan materi tentang pengaturan ketebalan irisan dan bagaimana memastikan mesin bekerja secara optimal. Praktik demonstrasi ditujukan dengan cara mengoperasikan mesin, mulai dari memasukkan singkong, mengatur ketebalan irisan, hingga hasil akhirnya. Kita akan mengajak beberapa peserta untuk mencoba mengoperasikan mesin secara mandiri. Kemudian kita juga melaksanakan simulasi masalah atau pemecahan masalah. Kita menjelaskan potensi masalah teknis, misalnya jika mesin macet atau hasil irisan tidak merata, dan tunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk praktik secara langsung dapat memungkinkan peserta penyuluhan untuk langsung mencoba menggunakan mesin di bawah bimbingan penyuluhan. Ini sangat efektif untuk memastikan agar peserta mampu mengoperasikan mesin secara mandiri setelah penyuluhan selesai. Dalam metode praktik langsung, kita dapat membagi peserta dalam beberapa kelompok kecil. Kemudian, beberapa kelompok kecil tersebut akan memiliki kesempatan untuk mencoba mengoperasikan mesin secara langsung. Kita akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memasukkan singkong ke dalam mesin, mengatur pengiris, dan mengoperasikannya. Kita akan pastikan setiap peserta mengalami langsung proses dari awal hingga akhir. Kemudian pemberian pendampingan selama proses praktik, bantu peserta yang akan mengalami kesulitan dan kita akan memberikan koreksi jika ada hambatan maupun kesalahan.
Demonstrasi dengan mengoperasikan mesin diawali dengan menyalakan mesin dengan menekan tombol start. Kita akan memastikan suara mesin normal dan tidak ada bunyi yang aneh. Kemudian peserta diminta untuk memasukkan irisan singkong ke dalam mesin secara perlahan. Di sini peserta diminta jangan terlalu banyak memasukkan sekaligus untuk menghindari mesin macet. Saat singkong dimasukkan, mesin akan otomatis memotong singkong sesuai dengan pengaturan ketebalan. Pastikan untuk mengawasi proses ini untuk memastikan semua irisan keluar dengan baik. Kemudian irisan singkong akan jatuh ke wadah penampung. Peserta diminta untuk memastikan wadah yang cukup besar agar tidak tumpah. Kita juga memandu peserta, yaitu jika terjadi permasalahan seperti mesin macet. Jika mesin macet, segera matikan mesin dan periksa penyebabnya. Lepaskan singkong yang terjebak dan pastikan untuk membersihkan sisa-sisa singkong yang mungkin menghalangi pisau. Kemudian setelah beberapa waktu, periksa hasil irisan. Pastikan ketebalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada irisan yang terlalu tebal maupun terlalu tipis. Untuk pembersihan dan perawatan setelah pengoperasian, kita memandu para peserta untuk mematikan mesin, yaitu setelah selesai mengoperasikan, matikan mesin dan cabut dari sumber listrik. Kemudian dengan membersihkan bagian dalam dan luar mesin dari sisa-sisa singkong maupun minyak. Kemudian periksa kondisi pisau pemotong. Jika sudah tumpul, bisa melakukan pengasahan atau penggantian agar tetap tajam. Selanjutnya adalah setelah dibersihkan, simpan mesin di tempat yang kering dan aman untuk mencegah kerusakan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, peserta diharapkan dapat mengoperasikan mesin pengiris keripik singkong dengan aman dan efektif. Hal ini juga memberikan pengalaman langsung dan pemahaman lebih baik tentang cara kerja mesin serta perawatannya. Tim pengabdian masyarakat juga memberikan beberapa trik dan tips untuk menggoreng keripik singkong agar hasilnya renyah dan berkualitas. Yang pertama adalah pemilihan minyak. Jadi untuk menggoreng keripik singkong yang renyah, gunakan minyak yang berkualitas. Minyak yang berkualitas akan memberikan rasa yang lebih baik dan lebih tahan lama. Kemudian minyak yang cukup, pastikan cukup banyak dalam wajan untuk menggoreng
atau merendam keripik agar keripik bisa mengembang dan matang secara merata. Untuk suhu minyak, yaitu panaskan minyak secara merata sampai suhu antara 160 hingga 180 derajat Celcius sebelum memasukkan keripik. Menggunakan termometer memasak bisa membantu memastikan suhu minyak. Kemudian untuk menguji suhu, para peserta diminta untuk mencelupkan sedikit irisan singkong. Jika irisan tersebut langsung mengapung dan mengeluarkan gelembung, minyak sudah siap untuk digunakan. Untuk menggoreng keripik, sebaiknya hindari menggoreng terlalu banyak keripik sekaligus, karena ini bisa menurunkan suhu minyak dan membuat keripik menyerap minyak terlalu banyak. Selama proses penggorengan, aduk keripik perlahan menggunakan spatula atau saringan untuk memastikan semua sisi keripik matang merata dan tidak saling menempel. Goreng keripik hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Proses ini biasanya memakan waktu antara 5 hingga 10 menit tergantung ketebalan irisan dan suhu minyak. Kemudian lakukan pemeriksaan secara berkala untuk menghindari keripik terlalu matang maupun gosong. Keluarkan keripik saat warnanya sudah sesuai atau kuning keemasan. Tim pengabdian juga mendampingi para peserta dalam memakai mesin peniris keripik. Mesin pengiris keripik merupakan alat yang dirancang untuk menghilangkan kelebihan minyak dari keripik setelah proses penggorengan. Penggunaan mesin penirisan ini sangat penting untuk memastikan keripik yang dihasilkan memiliki tekstur yang renyah dan tidak terlalu berminyak. Fungsi mesin peniris keripik sendiri adalah untuk mengurangi kelebihan minyak, yaitu membantu mengekstrak minyak berlebihan dari keripik sehingga menghasilkan produk akhir yang lebih sehat dan renyah. Kemudian dengan mengurangi kandungan minyak, keripik yang dihasilkan memiliki rasa yang lebih enak dan tidak berminyak. Serta menggunakan mesin penirisan percepat proses produksi sehingga lebih efisien dalam skala besar. Proses penirisan dimulai dengan menyetel mesin, kemudian tempatkan keripik yang baru digoreng ke dalam wadah mesin. Pastikan tidak terlalu penuh agar proses penirisan dapat berjalan dengan baik. Hidupkan mesin dan biarkan proses penirisan berlangsung selama waktu yang ditentukan. Kemudian amati proses penirisan.
dan pastikan tidak ada keripik yang terjebak atau rusak di dalam mesin. Setelah proses penirisan selesai, angkat keripik dari mesin dan letakkan di saringan atau kertas minyak untuk menghilangkan sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada. Biarkan keripik dingin sebelum memasukkannya ke dalam wadah penyimpanan maupun untuk dibumbui. Tim pengabdian masyarakat juga menyampaikan perawatan mesin peniris keripik, yaitu dengan membersihkan secara rutin setelah penggunaan. Bersihkan semua bagian mesin dari sisa-sisa keripik dan minyak untuk mencegah penumpukan kotoran dan menjaga kebersihan. Kemudian lakukan pemeriksaan secara berkala pada komponen mesin termasuk motor dan mekanisme penirisan untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Dan terakhir adalah simpan mesin di tempat yang kering dan aman untuk mencegah kerusakan akibat kelembaban. Untuk proses pembumbuan keripik singkong merupakan salah satu tahapan penting dalam menambah cita rasa dan menjadikan produk lebih menarik bagi konsumen. Proses pembumbuan ini harus dilakukan dengan tepat agar bumbu merata dan keripik tetap renyah. Tim pengabdian masyarakat mendampingi mitra dalam membumbui keripik sesaat setelah ditiriskan dari minyak panas dan sebelum keripik benar-benar dingin. Pada kondisi ini, keripik masih memiliki sedikit sisa minyak dan membantu bumbu menempel dengan baik. Komposisi bumbu yang digunakan terdiri dari garam adalah bumbu dasar yang harus ada untuk memperkuat cita rasa. Jangan terlalu banyak menggunakan garam agar tidak terlalu asin. Selain garam, kita juga menambahkan bumbu lain seperti bubuk bawang putih, cabai, ataupun keju untuk variasi rasa. Kita juga akan mencoba variasikan dengan rasa yang unik seperti bumbu barbeque, rasa pedas manis atau rempah-rempah lokal untuk membuat keripik lebih menarik bagi konsumen. Pengemasan dan penyimpanan yaitu digunakan setelah bumbu merata. Biarkan keripik dingin sepenuhnya sebelum dimasukkan ke dalam wadah atau dikemas. Ini untuk mencegah keripik menjadi lembab dalam kemasan. Kita juga memastikan
untuk menyimpan keripik dalam wadah atau kantong plastik kedap udara agar tetap renyah dan bumbu tidak melempem. Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan penggunaan mesin otomatis untuk membuat keripik singkong di Desa Gajeng Jaya telah berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk keripik. Peserta memperoleh keterampilan dalam mengoperasikan mesin, teknik penggorengan, serta pembumbuan yang berdampak positif terhadap produktivitas dan kualitas usaha mereka. Pelatihan ini juga memberdayakan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya singkong secara lebih optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan usaha mikro di bidang pangan. Terima kasih dan wassalam.